Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis sidang jamaah fardu subuh dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan lanjutkan masih berkenaan dengan Quran surah Al-Ma'arij. Beberapa hari yang lalu telah kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 melalui tafsir Ibnu Katsir. Pada pagi ini kita akan lanjutkan, yaitu ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan beberapa pendapat. Seperti yang disebutkan oleh Abdur Rajak, meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, bahwa ta'ruju itu bermakna naik, ataupun yang naik itu adalah ruh. Maka kemudian ada beberapa pendapat. Ruh yang dimaksud di sini ada yang menyebutkan malaikat Jibril. Ada pula yang menyebutkan ruh itu merupakan Bani Adam. Setiap orang yang telah dicabut nyawanya itu, maka kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ke tempat langit yang naik, maka kemudian menghadap kepada Allah ketika dibawa oleh para malaikat setelah dicabut nyawanya itu menghadap kepada Allah. Maka kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ta'rujul malaikat warruh. Warruh yang dimaksud adalah suatu makhluk Allah yang mirip dengan manusia, tetapi mereka itu bukan manusia. Maka kemudian yang paling sahih pendapat ini adalah bahwa ruh yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril. Maka kemudian dapat pula ditakwilkan dengan pengertian ataupun dalam isim jenis dari arwah Bani Adam. Karena sesungguhnya arwah Bani Adam itu apabila dicabut dari jasadnya, maka kemudian dia akan naik menuju ke langit. Sebagaimana yang ditujukan dalam sebuah hadis dari Al-Bara, fala yazalu yus'adu biha min sama'i ila sama' hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah. Maka terus-menerus malaikat membawanya naik dari suatu langit ke langit lain hingga sampailah ia di langit yang padanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang dicabut nyawanya oleh Allah, maka kemudian dia antar akan nyawanya ini, ruhnya ini menuju kepada aras ataupun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya orang ini memiliki keimanan ataupun amal yang soleh, maka kemudian dia akan diredoi. Sementara orang yang tidak memiliki amal soleh dalam kehidupannya dengan kebaikan dan lebih banyak amalan keburukannya, maka orang ini adalah orang yang dimurkai ketika dibawa, yaitu ruh-ruh mereka menghadap kepada Allah dari langit menuju ke langit yang lain. Lalu kemudian majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Dalam sehari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat keempat. Ada beberapa pendapat yang menguraikan tentang pemaknaan ini, yaitu ada 4 pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, yaitu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun itu apa pemaknaannya. Ada 4 pendapat sehubungan dengan makna ayat ini. Pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa perjalanan antara arasy yang besar sampai dasar yang paling bawah, yaitu dasar dari bumi lapis ketujuh, perjalanan ini memerlukan waktu 50.000 tahun. Ini menggambarkan bagaimana tentang arasy yang bila diukur dari titik sumbu yang berada di bagian tengah bumi lapis ketujuh,
lalu kemudian diukur ke aras Allah itu, maka itu adalah kadarnya itu 50.000 tahun. Ini pendapat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya dari titik bumi yang paling bawah menuju aras Allah itu, perjalanan itu adalah 50.000 tahun. Dan bahwa aras itu dari yakut merah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abu Saibah di dalam kitab Sifatul Araj. Dan kemudian Ibnu Abu Hatim yang juga menyebutkan bahwa bumi, batas terakhirnya dari bagian bumi yang paling bawah sampai kepada bagian yang tertinggi dari langit yang ketujuh adalah perjalanan 50.000 tahun. Ini sama pendapat yang pertama tadi yang menunjukkan bahwa dari titik bumi menuju ke arsy Allah itu perjalanannya itu ada 50.000 tahun. Lalu kemudian pendapat yang lain, Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketebalan setiap lapis bumi sama dengan perjalanan 500 tahun perjalanan, dan jarak antara satu lapis bumi ke lapis bumi yang lain sama dengan perjalanan 500 tahun, maka jumlah keseluruhannya adalah 7.000 tahun. Ketebalan tiap-tiap langit sama dengan 500 tahun perjalanan, dan jarak antara satu langit ke langit yang lain juga sama dengan 500 tahun. Berarti keseluruhannya sama dengan 14.000 tahun perjalanan, dan jarak antara langit ketujuh sampai ke arsy sama dengan perjalanan 36.000 tahun, sehingga totalnya adalah 50.000 tahun. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Artinya pendapat ini dari jarak bumi sampai dengan jarak menuju ke arsy Allah itu perjalanan yaitu 50.000 tahun. Ini merupakan pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua tentang ayat ini yaitu khamsina alfasanah, itu yang kedua yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah lamanya usia dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Namun tidak ada seorang pun yang tahu berapa sudah berlalu usia dunia ini. Maka kemudian pendapat ini juga menyebutkan 50.000 tahun itu merupakan perjalanan waktu dunia sampai dengan hari kiamat. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya jarak khamsina alfasanah itu 50.000 tahun itu adalah usia dunia, dan setelah sampai dengan 50.000 tahun maka akan terjadi hari kiamat. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan tidak ada yang tahu berapa sudah waktu dunia ini berlalu. Oleh karena itu hanya Allah yang tahu berapa, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu berapa sudah usia dunia. Dan kemudian majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa hari tersebut merupakan hari yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Memisahkan antara dunia dan akhirat. Artinya dipisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat itu, maka itu merupakan jarak antara khamsina alfasanah ini, yaitu 50.000 tahun. Sementara pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah terjadinya hari kiamat, yaitu khamsina alfasanah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pendapat mengenai ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ini merupakan pendapat-pendapat yang kami kutip melalui tafsir Ibnu Katsir tentang Quran surah Al-Ma'arij. Demikian pada kesempatan pagi ini yang dapat kami sampaikan, yaitu melalui tafsir Ibnu Katsir Quran surah Al-Ma'arij ayat keempat. Semoga mendapat wawasan kita dan menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.